Ini adalah pada rak nomor 3 dari bawah dan nomor 3 dari atas juga. Seperti yang kita lihat, bisa tumbuh dari atas dan dari bawah juga ya teman-teman. Sangat banyak. Kau lihat aku di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap orang itu cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan nanti diri mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Anda di channel ini. Dan seperti biasa, salam muda sukses. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial ke teman-teman bagaimana sih caranya agar pertumbuhan jamur di fase kedua masih bisa tumbuh banyak lagi ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman, masih bisa mulai tumbuh lagi nih teman-teman, bisa serentak merata ke semua media lagi seperti di fase pertama. Bahkan ini pertumbuhannya bisa dari bawah rak juga teman-teman, dari atas bawah. Oke, dan semoga pertumbuhannya ini bisa menyaingi fase pertama ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, kita review dulu, kita cek pertumbuhannya. Kita lihat guys, oke Mas Bro, pada ini adalah pada rak nomor 3 dari bawah dan nomor 3 dari atas juga. Seperti yang kita lihat, bisa tumbuh dari atas dan dari bawah juga ya teman-teman. Sangat banyak, semoga hasilnya pun berkah dan melimpah ya. Ini penampakan pada rak nomor 3, yang nomor 2, ini nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5 ini seperti biasa, nanti dia akan tumbuh setelah yang lain habis. Biasanya seperti itu ya, karena suhu yang bawah dan atas itu sangat berbeda. Ini bisa tumbuh atas bawah seperti inilah ya teman-teman pertumbuhannya. Kita lihat lagi teman-teman ke sebelah tengah. Ini dia teman-teman, sudah mulai tumbuh merata ke semua media. Ini adalah pertumbuhan di fase kedua. Yang sebelumnya sudah saya lakukan pengabutan atau pengocoran di kombong ini. Ini adalah kombong nomor 3. Yang sebelumnya sudah saya pernah share ke teman-teman pertumbuhan jamurnya di fase pertama. Alhamdulillah bisa tumbuh merata, dan ini fase kedua mulai tumbuh merata lagi. Oke teman-teman, dan untuk langkah caranya yang harus diperhatikan agar jamur merangnya bisa tumbuh merata, serempak, bahkan bisa menyaingi fase pertama. Hal yang harus diperhatikan adalah seperti biasa, suhu, kelembapan udara, dan cahaya. 4 hal ini adalah hal yang paling penting dalam budidaya jamur merang. Setelah pengabutan atau penyiraman media, atau setelah fase pertama habis, kita lakukan penyiraman atau pengabutan ke media ya, 2 hal ini. Setelah kita lakukan hal tersebut, kita lakukan adalah pemberian cahaya teman-teman, seperti layaknya di fase pertama, karena pinhead jamur atau jamur tumbuh karena adanya cahaya dari matahari, bukan secara langsung ya, melainkan ya pokoknya cahaya. Dan juga yang harus diperhatikan adalah udara teman-teman. Udara juga harus diperhatikan. Kita bisa melakukan ventilasi jendela. Ini dia teman-teman untuk tips dari saya agar fase kedua bisa tumbuh serentak lagi. Jangan terlalu sering membuka pintu ya, karena di fase kedua miseli mudah habis, dan kita cukup ventilasi dari jendela saja teman-teman. Karena kalau dari pintu nanti media cepat kering lagi, karena di fase kedua biasanya media itu cepat kering dan tumbuhnya nanti bisa kurang merata ya. Jadi saya sarankan kalian cukup menggunakan buka tutup jendela saja. Gitu teman-teman, tips dari saya.
Kemudian teman-teman, untuk kelembapan kita lihat cuaca di sekitar kita. Apabila kita mengalami cuaca panas, kita bisa lakukan sering-sering penyiraman lantai. Ini sepertinya teman-teman, contohnya kita sedang akan melakukan penyiraman lantai saat ini. Kita lakukan penyiraman lantai. Dan apabila musim hujan kita nggak perlu sering-sering lah, kalau misalkan nggak ada panas kan, posisi kombong pasti udah lembab, jadi kita tidak perlu terlalu sering dalam penyiraman lantai, kecuali terik sinar matahari terlalu panas sehingga membuat kombong tidak lembab. Itu ya teman-teman, untuk menjaga kelembapan. Kemudian cahaya itu memang harus diperhatikan. Kita bisa lakukan buka tutup plastik atau tutupnya apabila biasanya kan kalau siang, pagi sama sore kan matahari berbeda arah, jadi kita bisa melakukan buka tutup kanan kiri sesuai kita arah mataharinya. Jadi kalau misalkan terkena sinar matahari secara langsung, kita bisa menutup tutupnya atau plastiknya agar tidak terkena sinar matahari langsung ya. Dan pertumbuhan jamurnya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai merata lagi. Ini bisa seperti fase pertama ya teman-teman, bisa tumbuh serentak merata. Semoga berkah melimpah, mendapatkan hidayah ya teman-teman. Seperti inilah jamurnya. Dan hal yang harus diperhatikan lagi adalah dalam proses ya perawatan ya, intinya teman-teman, perawatan itu hal yang paling utama dalam budidaya jamur merang atau dalam bisnis apapun. Kalau kita rawat dengan benar, kita rawat dengan baik, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah motivasi dari tokoh motivator ya teman-teman, itu yang saya pegang dari dulu. Kalau kita serius dalam usaha apapun, bisnis apapun, itu akan memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa libatkan kita bisnis dan usaha kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah inilah teman-teman pertumbuhannya di kombong nomor 3 fase kedua, tumbuh serentak merata seperti fase pertama. Biasanya ini ya teman-teman, sekedar saya kasih info ke teman-teman, di fase pertama apabila buahnya terlalu rapat, itu dia memiliki tekstur tubuh buah yang kecil-kecil namun merata. Itu pengalaman saya. Beda halnya dengan di fase kedua, biasanya dia tumbuhnya agak jarang-jarang seperti ini, tapi ini lumayan rapat juga sih. Dia lebih besar dari fase pertama. Itulah kenapa kalau menanam jamur itu yang tumbuhnya serentak belum tentu bisa, maksudnya apabila tumbuhnya tidak serentak belum tentu itu hasil akhirnya tidak bagus teman-teman. Jadi walaupun tumbuhnya jarang-jarang, dia tetap ada terus tanpa adanya fase. Itu sering saya alami di budidaya jamur merang. Itu adalah apabila tumbuhnya tidak serentak ya, itu tetap ada tanpa habis atau tanpa pedot. Bedanya dengan yang tumbuhnya serentak, dia akan 4 kali petik, biasanya dia akan habis. Setelah habis kita lakukan tunggu di fase kedua itu. Namun kalau buahnya tidak serentak itu memakan waktu lebih lama ya, biasanya bisa panen sekitar berapa hari, pokoknya lama lah. Beda dengan yang serentak, mungkin kita berapa kali petik udah selesai, kita bongkar ya, kita ganti media lagi. Nah, itu teman-teman tips pengalaman yang saya punya dari jamur merang ini. Oke teman-teman, untuk jendela kita bahas lagi. Untuk jendelanya, untuk siang hari kita lakukan pembukaan selebar ini ya. Lebar ini ya kita lihat dari kondisi cuaca di luar. Kalau tidak terlalu panas, kita bisa mengecilkan lagi karena ini cuacanya lumayan panas ya. Di kombong tadi saya cek dengan termometer adalah 34-an di dalam kombong ini. Jadi saya buka agak lebar. Cuman kalau ada angin kenceng takutnya media kering, biasanya saya lakukan penutupan jendelanya.
cuman yang sebelah saja teman-teman, atau yang depan saja atau belakang saja, tergantung dari mana arah anginnya. Itulah teman-teman mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman tentang caranya, perawatannya untuk tahapan fase kedua agar bisa tumbuh merata, bagus, dan semoga hasilnya ini fase pertama nih teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari saya.